Minibus yang mengangkut rombongan jemaah umroh mengalami kecelakaan di Jalan Gubernur Syarakowi, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa dini hari. Diduga minibus menabrak truk tronton di lokasi. Kondisi bagian depan minibus rusak parah akibat kecelakaan. Sejumlah relawan bersama warga berupaya mengevakuasi korban di dalam minibus. Korban yang berhasil dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Sejumlah orang meninggal dunia akibat kecelakaan. 2 perempuan dan 1 orang laki-laki. Satu perempuan juga sempat mendapatkan penanganan di unit IGD, tetapi dia meninggal pukul 8.30 WITA. Jadi total korban adalah 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Minibus yang mengangkut rombongan jamaah asal wilayah Kapuas hendak menuju Bandara Syamsuddin Nur, Kota Banjarbaru. Aparat Polsek Cibinong Tengah membekuk Aditya Ega Tifan alias Bokir yang merupakan narapidana narkoba yang kabur dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Bokir ditangkap di rumah saudaranya di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Bokir kemudian dipulangkan ke Lapas Cipinang dengan kedua tangannya terluka akibat memanjat tembok berkawat. Kaburnya tahanan narkoba berusia 25 tahun ini dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang diakui kepala lapas akibat kelalaian petugas jaga. Pasalnya selain memanjat tembok, Bokir juga berhasil melewati 7 pos penjagaan. Tim bergerak bersama dengan tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Lapas Kelas 1 Cipinang maupun dari Polsek Cipinang langsung ke TKP dan Sabtu 29 Oktober, Bokir kabur dengan memanfaatkan situasi lengang di waktu maghrib. Saat itu petugas jaga dan mayoritas narapidana menunaikan sholat berjamaah. Bokir kemudian memanjat atap balai pelatihan kuliner yang berada di dalam lapas hingga berhasil sampai melewati halaman depan dan melarikan diri melalui gerbang utama. Kini Bokir ditempatkan di blok sel tahanan khusus dengan penjagaan ekstra. Bokir juga sempat diberi sanksi tidak akan mendapatkan remisi selama menjalani masa tahanan dengan vonis 14 tahun penjara. Dilanda cemburu buta menjadi alasan seorang suami di Buleleng, Bali menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku menduga istrinya memiliki pria idaman lain. Ironisnya pemirsa, saat pembunuhan sang istri tengah mengandung 7 bulan. Pemirsa, selain kasus KDRT selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Inilah rekaman CCTV saat sejumlah remaja panik lantaran rekan mereka tewas usai dikeroyok di Jalan Jambore, Ciracas, Jakarta Timur. Awalnya para remaja ini hendak meninggalkan jasad korban di sebuah kebun warga di Bambu Apus. Namun tidak berselang lama, jasad kembali dibawa para remaja ini ke lokasi awal korban ditemukan tewas. Pengeroyokan yang menewaskan 1 orang ini kemudian terungkap setelah polisi yang datang ke lokasi meminta keterangan sejumlah saksi termasuk rekan korban. Polisi telah menangkap 7 pelaku pengeroyokan yang dari hasil pemeriksaan merupakan kawanan gangster asal kota Depok yang kerap berkeliling mencari musuh di jalanan. Saat kejadian, korban yang sedang melintas bersama rekannya diadang pelaku yang langsung mengeroyok korban dengan senjata tajam hingga tewas seketika. Ketika mereka menjelang pagi jalan ada 4 motor ketemu dengan rombongan yang tidak diketahui dari mana asalnya mereka, kemudian dilakukan pengeroyokan. Karena memang secara jumlah juga kalah jauh, akhirnya ada korban inisial I. Nah, mereka teman-temannya ini ketakutan, akhirnya sempatlah ini dibiarkan di TKP yang pada akhirnya
ditolong tetapi tidak bisa diselamatkan lagi nyawanya. Ketujuh pelaku telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Tiga orang pengantar jenazah ditangkap lantaran menyerang warga di pinggir jalan saat iring-iringan di Jalan Poros, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi brutal ketiganya yang membuat korbannya babak belur terekam kamera warga. Tiga orang dari rombongan pengantar jenazah menggunakan sepeda motor ini tiba-tiba mengejar dan melempar batu ke seorang pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiganya juga mengeroyok korban hingga babak belur lalu kabur. Unit Reskrim Polsek Biringkanaya yang menerima laporan bergerak cepat dan menangkap ketiga pelaku, di mana satu diantaranya masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku bukan kerabat atau keluarga dari jenazah yang akan dimakamkan. Ketiganya mengaku senang ikut mengantar jenazah meski bukan orang yang dikenalnya. Pelaku mengira korban adalah orang yang mengeroyok rekan mereka. Sebenarnya untuk motif tidak ada motif khusus. Cuma mereka seperti bergembira ikut dalam hal bersama-sama mengantar jenazah sambil memacu kendaraan dengan suara knalpot yang keras. Tapi berlanjut, ternyata berubah di perjalanan melihat orang melakukan kekerasan terhadap orang itu, yang sebenarnya tidak ada masalah dengan dia sebelumnya. Polisi menyita 2 sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Biringkanaya. Polisi masih mendalami motif pengeroyokan ini dan menjerat ketiganya dengan pasal penganiayaan bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang pria di Tapos, Depok, Jawa Barat menganiaya anak perempuannya hingga tewas dan istrinya hingga kritis terluka parah. Pelaku yang ditangkap sempat menangis dan meminta maaf ke tetangganya. Polisi menangkap seorang bapak yang tega membunuh anak perempuannya serta menganiaya istrinya di klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Depok, Jawa Barat. Tidak ada perlawanan dari pelaku yang hanya diam saat digelandang ke mobil polisi. Warga sekitar memadati gerbang perumahan menyaksikan pelaku yang dibawa ke Polres Depok. Menurut tetangga, pelaku sempat menangis dan meminta maaf saat terduduk di depan rumah. Awalnya warga tidak mengetahui jika anak pelaku sudah tewas bersimbah darah dan istrinya kritis tergeletak di lantai. Warga kemudian mengevakuasi istri pelaku ke rumah sakit. Yang kecil dituntun sama dia itu, dituntun sambil bawa golok panjang, terus dia meluk Pak Heru tuh ada saudaranya, meluk dia minta maaf. Habis itu dia duduk di sini di bawah, terus kita tenangin dia biar dia, ya mungkin dia, saya juga nggak tahu dia ada gangguan apa atau gimana, yang jelas kita bikin tenang dia aja sih. Ya, terus habis itu dia sempat minta maaf gitu? Minta maaf ke yang ada di luar sini semua. Saya diminta maafin, terus tetangga juga diminta maafin. Ngomongnya gimana tuh Mas? Jadi belum pas dia minta maaf ya kalau ada salah, saya bilang gitu. Saya udah tenang, dia bilang gitu. Sementara itu, polisi masih mendalami motif pembunuhan keji ini. Pelaku berinisial RNA, 31 tahun itu, menganiaya anaknya secara sadis menggunakan senjata tajam hingga tewas di ruang tamu rumah. Pelaku juga menyerang istrinya hingga terluka parah. Sudah diamankan, awalnya diamankan di Polres Cimanis, kemudian kita bawa ke Polres untuk kita gali lebih lanjut karena sampai sekarang dari pelaku belum memberikan keterangan terkait motif apa terjadinya pembunuhan saksi. Oke, terkait kronologinya seperti apa sih Pak, bisa ditemukan warga ini? Ya, jadi awalnya saksi yang tinggal di lantai 2 rumah ini ya, mendengar suara teriakan dari korban. Kemudian saksi turun ke bawah untuk menolong korban, dan kemudian karena melihat pelaku masih mengguyur buta ya, jadi belum berani turun. Nah, sehingga kemudian setelah pelaku di luar, saksi kemudian menghubungi warga sekitar untuk membantu korban di bawah.
Sebelumnya, warga klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok digembarkan dengan ibu dan anak perempuannya yang bersimbah darah di ruang tamu salah satu rumah. Sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi luka parah dan jari putus. Sementara ibunya bernapas namun kondisinya kritis karena kehilangan banyak darah akibat terkena senjata tajam. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara ibunya dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Depok untuk penanganan intensif untuk menyelamatkan nyawanya. Suami yang tega membunuh istrinya yang sedang hamil tua di Buleleng, Bali mengaku curiga ada pria idaman lain lantaran perubahan sikap yang drastis pada istrinya. Putu Ardike hanya terdiam dan tertunduk lesu saat dihadirkan dalam gelar perkara di hadapan wartawan di Mapolres Buleleng, Bali. Ia ditangkap lantaran tega membunuh Lu Suteni, istri yang sudah memberikannya 2 anak. Ironisnya, Lu Suteni meregang nyawa saat hamil tua buah cintanya yang ketiga dengan pelaku. Polisi menyita 1 kayu dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya hingga tewas di kamar rumah mereka di Dusun Dauh, Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Kepada polisi, pelaku mengaku curiga istrinya memiliki pria idaman lain lantaran perubahan sikap yang drastis menjadi pendiam dan kerap tutup mulut jika ditanya. Kejadian ini berawal dari dugaan rasa cemburu bercampur dengan emosi yang ada pada diri terduga pelaku, sehingga sore hari sebelum kejadian terjadi cekcok, pertengkaran mulut, tetapi si korban tidak meladeni ocehan omelan yang disampaikan oleh suaminya. Sementara itu, sore hari sebelum kejadian, korban tidak meladeni saat terlibat cekcok dengan pelaku. Namun pada dini hari, pelaku menganiaya korban yang sedang tidur hingga tewas. Saya bangun itu tiba-tiba saya berpikir bahwa terlalu sakit hati selama ini saya sama perempuan. Berarti tidak terbawa mimpi atau halusinasi? Tidak, saya tidur jam 8, saya izin sama kepala cabang itu jam 4 pulang. Biasanya kan jam 5 saya ingin menyelesaikan, karena kemarinnya Pak Garosi saya ajak ke Denpasar beli pakaian bayi dan meluka, tapi masih saja seperti itu. Jadi saya melihat dia sudah, saya tanyain juga sudah nggak bisa jawab. Yang mengajal itu apa? Itu dah rasa cemburu, dia tidak menjawab sama sekali. Jadi ada yang dicurigai tetangganya? Kalau saya sih tidak menelusuri ABCD siapa prianya, yang penting istri sudah mengasih isyarat bahwa dia betul melakukan perselingkuhan. Ada penyesalan? Kalau saya sih masih campur aduk ya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, penganiayaan, dan undang-undang tentang penghapusan KDRT. Ia diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Lu Suteni ditemukan tewas bersimbah darah dibunuh suaminya di rumahnya di Dusun Dauh Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Korban yang merupakan seorang kaur di Desa Tirtasari ini meregang nyawa dianiaya menggunakan balok kayu serta senjata tajam dengan luka di wajah. Sementara itu, dari hasil otopsi di RSUD Buleleng, terdapat luka di kepala dan wajah korban dan luka terbuka di leher. Ironisnya, korban dalam kondisi hamil yang sudah menanti hari bersalin, di mana bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Pemirsa, cemburu buta yang diselesaikan dengan tindak pidana hanya akan berakhir di penjara. Meredam amarah akan lebih baik dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi tengkorak manusia ditemukan di kawasan Taman Nasional Hutan Baluran. Tetaplah bersama kami.